Selain memiliki mesin gol handal dalam diri Erling Haaland, Manchester City barangkali menjadi tim paling diuntungkan saat ini karena juga memiliki pengumpan terbaik seperti Kevin De Bruyne. Berbicara tentang talenta yang dimiliki De Bruyne memang hanya akan membuat kita tersenyum. Sama seperti Erling Haaland, dia adalah mesin Manchester City dengan sistem kerja yang berbeda. Gayanya yang elegan, kemampuan passingnya yang mengagumkan, serta visinya yang sangat jernih, membuat nama Kevin De Bruyne selangkah lebih maju dari gelandang manapun di dunia ini. Tak heran bila kemudian dia mendapat julukan sebagai The Ginger Pele. Pelatihnya saat ini, Pep Guardiola, bahkan tak ragu untuk menyebutnya sebagai gelandang terbaik dunia saat ini. Sempat dibuang Chelsea sebelum bangkit di Jerman. De Bruyne adalah pemain asal Belgia yang memulai karir seniornya di Genk, menyusul penampilannya yang mengundang banyak perhatian pada 2012. Chelsea kemudian langsung menyodorkan selebaran kontrak untuk meminangnya. Namun saat itu juga dia langsung dipinjamkan ke Werder Bremen dan kembali ke Stamford Bridge pada tahun 2013. Sayangnya, Chelsea yang dinahkodai oleh Jose Mourinho ketika itu kurang yakin untuk memasukkannya ke dalam skuad yang diandalkan. Maka sekali lagi, dia disekolahkan ke Jerman, yang mana kali ini Wolfsburg menjadi pelabuhan yang dituju. Bermain untuk Wolfsburg memberi banyak sekali pelajaran bagi De Bruyne. Akan tetapi sial bagi Chelsea, Mourinho masih belum yakin dengan talenta yang dimiliki De Bruyne. Pria Portugal itu mengatakan bila ia masih memiliki banyak pemain berpengalaman untuk diandalkan, meski sejatinya dia ingin mempertahankan De Bruyne. Mengenai hal itu, De Bruyne tak mau bila terus berlama-lama menjadi pemain cadangan. Tujuannya datang ke London adalah untuk bermain bola. Maka, ketika kesempatan itu tidak diberikan, membuka pintu keluar menjadi jalan terbaik yang ditempuhnya. Benar saja, tepat pada Januari 2014, De Bruyne resmi menjadi pemain Wolfsburg. Dan sejak saat itu pula, seluruh elemen yang berada di Chelsea mulai menyesali keputusan melepas sang pemain. Melalui biaya sebesar 22 juta euro atau setara 326 miliar rupiah, De Bruyne berhasil membuktikan bahwa Wolfsburg tidak salah karena mengeluarkan nominal sebesar itu. Performanya yang terus berkembang mampu membawa Wolfsburg duduk di tangga kedua kompetisi Bundesliga musim 2014-2015. Selain itu, dia juga mengakhiri musim dengan torehan 10 gol dan 21 assist, yang menjadi rekor baru di Bundesliga. Sementara di semua kompetisi, Kevin De Bruyne berhasil mencetak 16 gol dan 27 assist. Dengan kegemilangan yang ditunjukkan, De Bruyne dinobatkan sebagai Footballer of the Year in Germany pada tahun 2015. Pada awal musim 2015-2016, dia juga sempat memenangkan DVL Super Cup setelah mengalahkan Bayern Munchen lewat drama adu penalti. Sebelumnya dia bahkan berhasil memenangkan trofi di FB Pokal usai mengandaskan Borussia Dortmund di partai final. Dalam kemenangan 3-1 di laga tersebut, De Bruyne sukses menyumbang 1 gol lewat sepakan dari luar kotak penalti. Setelah merajut musim mengagumkan di Jerman bersama Wolfsburg, tawaran datang dari banyak klub Eropa, seperti Paris Saint-Germain, FC Bayern, dan tentunya Manchester City. Dengan gelontoran dana melimpah, City akhirnya sukses memenangkan perburuan tersebut. Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan Manchester City setelah menandatangani kontrak 6 tahun pada 30 Agustus 2015. Wolfsburg yang sebelumnya menolak tawaran City, akhirnya menyerah setelah menyetujui tawaran 55 juta pound sterling yang diberikan The Citizens. Saat itu pula transfer De Bruyne ke City menjadi yang termahal kedua dalam sejarah sepak bola Inggris setelah transfer Angel Di Maria pada tahun 2014 ke Manchester United. Melegenda bersama Manchester City. Bersama Manchester City, nama Kevin De Bruyne mulanya sempat diragukan oleh banyak pihak. Orang-orang mengatakan bila harganya terlalu mahal, karena selain sang pemain baru membuktikan diri di kompetisi Jerman, dirinya pun menjadi pemain buangan salah satu rival City, yaitu Chelsea.
Namun segala keraguan itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi De Bruyne. Pasalnya sejak pertama kali ia pulang ke Inggris dengan corak berbeda, namanya secara perlahan masuk ke jajaran elit sepanjang masa. Di musim pertamanya dia memainkan sebanyak 25 pertandingan liga. Dirinya pun berperan dalam 16 gol yang diciptakan City, dengan rincian 7 gol dan 9 assist. Sepanjang musim, dia ciptakan 1.127 umpan dengan rata-rata 45 umpan per laga. Catatan itu bertambah pada musim berikutnya ketika dia mampu lepaskan sebanyak 1.801 umpan, di mana 18 diantaranya berbuah assist. Pada musim 2017-2018, De Bruyne barangkali menciptakan musim terindah bersama City ketika ia berhasil mengangkat trofi Liga Primer Inggris pertamanya. Pada musim itu pula dia mampu ciptakan 8 gol dan 16 assist. Penampilan moncernya di musim tersebut turut diganjar dengan penghargaan berupa Premier League Playmaker of the Season 2018, di mana dia juga terpilih sebagai PFA Team of the Year dan menjadi Manchester City Player of the Season. Musim 2018-2019 menjadi yang paling tidak bersahabat dengan De Bruyne setelah dirinya dihantam cedera dan harus absen panjang. Lalu setelah kembali pada musim 2019-2020, dia langsung mengukir rekor untuk urusan assist di Premier League. Tepat pada Agustus 2019 atau ketika City meladeni perlawanan Bournemouth, De Bruyne mencatatkan 1 assist bagi terciptanya gol Sergio Aguero pada menit ke-15. Assist itu pun menjadi yang ke-50 yang berhasil diciptakannya di sepanjang karirnya di EPL. Yang istimewa, dia berhasil meraih jumlah tersebut jauh lebih cepat dari pemain lain, salah satunya Mesut Ozil. Menurut Opta, De Bruyne mencatatkan 50 assist itu hanya dalam 123 pertandingan saja. Sementara itu, Ozil sebelumnya membutuhkan 18 laga lebih banyak. Dengan rekor tersebut, De Bruyne kian mendapatkan julukan sebagai Raja Assist. Bila diperhatikan, kehebatan De Bruyne tidak hanya menyoal tentang assist yang diberikan saja. Sebagai seorang gelandang, dia memiliki atribut istimewa lainnya, yang pada akhirnya mampu membuatnya mengirim umpan dengan akurat, serta menguasai pertandingan dengan baik. Mengapa Kevin De Bruyne adalah pengumpan yang baik? Seorang profesor di Sekolah Ilmu Olahraga Norwegia bernama Geir Jordet melakukan penelitian kepada De Bruyne di laga Manchester City melawan Atletico Madrid pada April 2022 lalu. Hasilnya, dia menemukan sejumlah gerakan tidak biasa yang dilakukan De Bruyne, yang mana itu membuat sang pemain mampu tampil lebih baik dari yang lain. Dari hasil penelitiannya, Jordet menemukan bahwa De Bruyne memiliki kesadaran dan kemampuan luar biasa untuk memberikan umpan atau mencetak gol. Sang pemain disebut memiliki keunggulan berupa mempelajari pergerakan lawan sebelum menerima atau melepas bola. De Bruyne memindai situasi lapangan sebelum menerima bola dengan kecepatan 0,45 pemindaian per detik. Jadi, rata-rata dia melakukan 4-5 pemindaian setiap 10 detik. Menurut Jordet, catatan itu terhitung tinggi untuk seorang gelandang. De Bruyne dikatakan terus memainkan matanya ke sekitar untuk segera menyadari ancaman ataupun peluang yang datang. Pemain lain biasanya melakukan pemindaian ketika terdapat banyak ruang di sekitar mereka. Namun tidak berlaku bagi De Bruyne. Dia tetap mempertahankan scan rate-nya bahkan ketika lawan sudah dekat. Hal tersebut membuatnya tetap efektif di area ramai di mana assist dan gol biasanya tercipta. Jordet kemudian menambahkan bila waktu pemindaian De Bruyne sangat sempurna. Dia mengalihkan pandangannya dari bola ketika tidak ada sesuatu yang mendesak. Kemudian setiap kali ada pemain lain yang menyentuh bola, dia secara cepat langsung mengarahkan pandangannya ke bola. Pemindaian yang dilakukan De Bruyne terbilang fleksibel, tepat waktu, dan disesuaikan dengan cerdas untuk setiap situasi. Maka dari itu, kita seringkali melihat pergerakan dan pengambilan keputusan yang sangat tepat dari seorang De Bruyne. Saat ini dia sudah berhasil sumbangkan 4 gelar Premier League, 1 FA Cup, dan 5 Piala Liga. Target selanjutnya tentu memenangi gelar juara Liga Champions Eropa bersama Manchester City. Di level internasional, De Bruyne juga bermimpi untuk bisa membawa Belgia menjuarai trofi Piala Dunia.